الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik terhadap kita semua, yang terus mencurahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita, walaupun masih banyak pula di antara kita yang senantiasa bermaksiat kepadanya. Salawat terdering salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu mulia, manusia pilihan yang punya akhlak yang begitu indah. Maka besar harapan kita agar kita semua nanti tanpa terkecuali dapat berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan air itu sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Tumbuhan, manusia dan lain sebagainya butuh air untuk keberlangsungan hidupnya. Sehingga saat hujan turun, Rasulullah berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Bahkan diriwayatkan satu ketika hujan begitu deras turun berhari-hari di kota Madinah sehingga banjir yang luar biasa terjadi. Ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, memohonlah agar hujan ini Allah berhentikan. Sudah banyak rumah kami yang hancur, sudah banyak hewan ternak kami yang hilang karena hujan ini, wahai Rasulullah. Mohonlah kepada Allah agar Allah berhentikan hujan ini. Tapi lihatlah apa yang Rasulullah baca saat doanya. Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Rasulullah tidak meminta agar hujan ini diberhentikan, tetapi Rasulullah meminta, wahai Allah, tetaplah kau turunkan hujan, cuma jangan di daerah kami. Turunkanlah hujan di sekitaran kami, di bukit-bukit yang tinggi, di hutan-hutan, di lembah-lembah.
di tempat-tempat nanti yang akan tumbuh pepohonan. Hadirin, fahamlah kita bahwasannya hujan merupakan keberkahan bagi kita semua. Sampai-sampai Rasulullah tidak meminta hujan itu diberhentikan, tapi dipindahkan ke tempat lain yang membutuhkan. Dan ini bisa kita amalkan saat ini. Beberapa hari ini curah hujan sangat deras turun ke daerah kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terkena banjir. Maka amalkanlah doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitaran kami, jangan di daerah kami. Karena ternyata walaupun daerah kita sudah kebanjiran, tetapi masih banyak daerah-daerah lain yang kekeringan. Contohnya di Padang sekarang, kita kebanjiran, tetapi di sana kekeringan. Mereka susah untuk mendapatkan air bersih, untuk minum, untuk mencuci dan lain sebagainya. Maka secara tidak langsung dengan kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, kita telah berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang sedang kekeringan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula yang perlu kita sikapi atas musibah banjir yang saat ini kita alami adalah yang pertama, kita perlu bersabar. Karena dengan kita bersabar, Allah akan berikan ganjaran yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanyalah orang-orang yang sabar yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan dengan bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa di balik musibah ini. Contohnya adalah kita menjadi tahu pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, lihatlah berapa banyak hati yang tergerak melihat saudara yang terkena banjir, sehingga mereka mau saling membantu. Dan itu insya Allah akan menjadikan lebih eratnya tali persaudaraan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah harus kita sikapi segala musibah yang terjadi dengan baik. Karena setiap musibah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Termasuk musibah pandemi virus corona yang sudah hampir 1 tahun berada di negara kita. Jangan kita berpikir kejadian ini, musibah ini tidak ada hikmahnya sama sekali. Yakinlah wahai hadirin, musibah ini pun ternyata ada hikmahnya. Sebagaimana diceritakan oleh jamaah khotib sendiri, di Ramadan tahun lalu ada seorang jamaah yang cerita bahwasannya dia bersyukur karena pandemi ini dia dirumahkan, sehingga ia bisa merasakan indahnya sholat tarawih berjamaah. Karena sebelumnya ia tidak pernah merasakan sholat tarawih selama 10 tahun saking sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi karena ia dirumahkan akibat pandemi ini, ia bisa melaksanakan sholat tarawih bersama keluarganya. Ada juga orang yang terkena PHK gara-gara pandemi ini. Dan lihatlah, saat ia terkena PHK, ia memulai bisnisnya sendiri. Dan tanpa butuh waktu yang lama, bisnisnya sukses. Bahkan pendapatannya lebih dibandingkan saat ia masih bekerja di kantor sebelumnya. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang mau sabar atas musibah yang Allah berikan. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, menyikapi musibah yang terjadi adalah marilah senantiasa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini bahwasannya semua yang terjadi di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia sendiri. Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di bumi, di daratan dan di lautan. Itu semua sebab ulah tangan manusia. Maka dari itu, marilah kita kembali ke tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi merusak bumi ini.
dan kita beristighfar atas segala dosa yang telah kita lakukan, karena musibah datang karena banyaknya dosa kita. Terlebih di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, memang bulan di mana kita disunahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasakanlah indahnya istighfar. Kita akan mendapatkan ganjaran, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan jadikan baginya di setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan, di setiap kesusahannya Allah akan ubah menjadi kemudahan, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rajab ini dan dengan istighfarnya kita, Allah segera angkat segala bala dan musibah dari negara kita khususnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah takdirkan kita semua bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya dengan tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.